Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi, dalam program Mindstock. Nah, Mindstock kali ini kita akan menghadirkan, kalau kemarin kita sudah mendengar tentang trader dengan analisa fundamental, dengan analisa teknikal. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber seorang tamu yang dari perspektif yang berbeda. Ini cabang ilmu yang berbeda ya, yang mungkin sekarang juga lebih viral nih ya. Jadi kita mau tanya langsung dengan pengarang buku ini. Ini sebenarnya ada satu buku lagi yang lebih keren ya. The Tao Bandarmology. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Technical vs Bandarmology, benar nggak? Ya bro? Iya, terbalik aja sih, Bandarmology versus Technical aja. Oh gitu ya, Bandarmology cuma depan ya. seputar aja. Oke, nah ini adalah tamu kita, nama lengkapnya adalah William Tanto, benar ya bro? Ya. Oke, boleh cerita sedikit nggak? William ini siapa sih? Ya cuman orang trader biasa yang kebanyakan belajar aja sih. Oke. Terus di sharing di buku gitu. Ya, ini mengarang berapa ya? 4 buku ya total. 4. Ada satu namanya Mahasiswa Investor, terus yang tadi The Tao Bandarmology, terus Mindful Trader, terus ya. itu Bandarmology vs Technical ya. Iya. Nah, kita boleh nggak kupas satu-satu? Dari pertama dulu, Mahasiswa Investor. Kenapa menggunakan judul itu? Apa karena sejak mahasiswa sudah investasi atau gimana? Ya benar, jadi emang udah investasi saham tuh dari waktu mahasiswa, terus kita punya komunitas saham gitu ya. Memang rata-rata anggotanya juga mahasiswa dan mereka waktu itu masih buta banget soal investing. Ya udah kita bikin gitu. Tadinya sebenarnya tuh materi, cuman ya jujur aja komunitas kita nggak lama kemudian karena udah pada punya kesibukan masing-masing bubar kan. Ya udah saya jadiin buku gitu. Pikir biar se-Indonesia bisa dapat ilmunya gitu. Iya. Itu berarti waktu kuliah ya? Ini waktu kuliah semua ya? Nah, pertanyaan saya sih gini sih. Waktu kuliah kan kita tahu ya, uang kita kan agak susah ya buat modal segala macam. Oke, cekak ya. Modalnya dari mana itu? Tabungan sendiri. Oke. Nah, iya, mau dari kecil suka nabung. Oh, oke. Berarti ini hasil tabungan sendiri, terus habis itu dijadikan, itu waktu itu masih investor atau sudah trading? Dulu masih belajar investor, maksudnya investing tuh jangka panjang ya, dulu masih kayak begitu mainnya. Oke, berarti sekarang jadi trader modalnya dari situ? Iya. Itu jadi berkembang, akhirnya jadi modal buat trading sekarang ya? Iya. Oke, boleh ini nanya? Tanya aja. Apa investasi waktu mahasiswa sampai akhirnya dikeluarkan untuk menjadi modal trading? Sebenarnya kalau dihitung persisnya, maksudnya nggak pernah hitung persisnya berapa persen. Soalnya kadang-kadang kalau habis profit kan suka diambil juga kalau lagi ada perlu ya. Jadi kurang tahu juga persisnya berapa persennya, nggak pernah ngitung juga sih. Oh gitu, tapi lumayan lah ya. Ya pasti dulu startnya 5 juta lah. Oke, nah kalau ngelihat dulu kan udah sempat investasi nih. Terus habis pindah ke trading, kenapa itu? Jadi bawaannya nggak sabar aja. Jadi ketika saham yang kita beli, yang saya beli maksudnya gitu ya, naiknya lama. Oke, misalnya sekali-sekali naik mungkin 1% atau 0, sekian persen. Kondisinya plus gitu. Tapi begitu saham yang lain naiknya lebih kenceng, jadi pengen belajar gitu. Kenapa nggak coba cari yang lebih cepat aja? Nah, mulai saya belajar, ini namanya trading, bacain grafik segala macam. Kalau nggak dulu mah nggak tahu. Dulu cuma taunya analisa bottom up aja gitu, dipelajarin dari produk, terus pilih sahamnya untuk investasi long term. Terus itu mulai tertarik lihat saham yang naiknya cepat, tertarik belajar grafik, mulailah baca dari Investopedia tuh, belajar tentang chart segala macam. Oh kayak begini ternyata, analisa saham uptrend bagaimana gitu. Oke, ini berarti otodidak semua ya, nggak ada mentor? Otodidak semua. Oh, oke. Ini berarti ini adalah tamu saya yang kedua yang belajarnya otodidak. Oke, nah waktu pas masuk ke ranah trading itu mulai belajarnya dari mana? Dari technical dulu atau mungkin ada analisa yang lain gitu? Technical dulu, jadi belajarin
pola-pola atau bentuk-bentuk candlestick sampai nama-namanya dulu sempat hafal gitu ya. Habis itu dihafalin bentuk apa, indikasinya gimana. Nah pas mulai kemudian pola mulai ngaco-ngaco, mulai masuk ke indikator gitu kan. Jadi kita katakanlah misalnya polanya meleset nih, besoknya malah makin turun. Turunnya itu indikatornya menyatakan udah berubah jadi downtrend atau belum gitu. Jadi pola dulu baru ke indikator. Oke. Nah ini otodidak ya. Belajarnya lebih lama atau kalau dilihat dengan mentor akan lebih cepat atau enggak? Atau tergantung dari masing-masing pribadi? Kalau saya percaya sih masing-masing pribadi. Berhubung dulu nggak pakai mentor juga nggak terlalu bisa ngomong ya. Jadi apakah dengan mentor akan lebih cepat atau enggak? Tapi kalau saya sih bilang ke pribadi masing-masing. Misalnya ketika dia dapat mentor ataupun enggak, apa yang dijelasin dia cepat nangkep atau enggak. Dan dia bisa langsung prakteknya atau enggak. Mestinya sih itu yang menentukan kecepatannya ya. Bukan dari ada mentor atau enggak, sebenarnya ada yang tangkap orangnya. Kalau saya pikir sih gitu. Oke, ini juga mungkin actionnya juga kali ya. Daripada betul, udah dapat banyak ilmu tapi nggak pernah di-actionin, sebenarnya sama aja ya. Betul. Oke, nah waktu awal mulai trading itu, untung apa rugi? Waktu awal mulai trading, nah ini kebetulan gua dapat beginner's luck ya. Jadi naik hari itu saham yang dibeli. Oke, ini mungkin pas waktu itu indeks juga lagi uptrend ya? Lagi uptrend sekitar 2013. Oh, oke. Artinya, tapi setelah itu sempat ini nggak? Sempat berpikir nggak? Ini berarti apa? Terus berarti otodidak itu nggak masalah atau sempat juga mengalami naik turun juga dalam trading? Naik turun juga ngerasain. Sempat nyangkut juga? Kalau nyangkut biasanya langsung di cut loss, jadi nggak ada istilah nyangkut kalau saya. Oh, oke. Itu memang karena dari otodidak sudah mempelajari hal itu, atau memang dari awal sudah punya apa ya, kita bilang tujuan bahwa saya punya, kita bilangnya apa ya, pen toleransi atau manajemen risiko yang memang sudah dari awal diatur. Cuman sadar gini aja, kalau namanya saham itu kan juga sebenarnya kayak produk ya, dengan sekian banyak sektor. Kalau misalnya naik berarti orang minat, kalau turun berarti orang nggak minat, buang ya udah. Berarti kalau udah nggak sesuai itu dulu gini loh, dulu tuh asumsinya adalah kalau saham naik berarti orang lagi minat beli. Ketika orang udah nggak minat dia akan turun. Kalau turunnya dalam dan buat kita udah nggak bisa toleransi ya udah stop loss gitu aja sih pikirnya dulu. Ambil liatin grafik ya, misalnya kalau dari grafik memang trennya patah, ya udah ngapain tahan lagi. Kan namanya juga trading ada resiko antara cuan atau loss gitu. Iya. Itu dari awal memang sudah itu ya, sudah menetapkan diri seperti itu atau belajar learning by doing atau learning by doing sih. Oke. Berarti nggak sempet sampai habis-habisan lah ya di trading. Habis-habisan ya enggak sih. Cuma kalau rugi pernah mengalami rugi yang tergolong besar ya pernah. Cuman kalau sampai habis-habisan nggak sampai kapok juga, masih lanjut gitu. Oke, nah kan perpindahan dari investor ke trading itu kan sesuatu yang pasti berbeda ya. Satu mungkin analisanya adalah fundamental, sifatnya adalah long term. Terus pindah ke technical yang pengennya analisa cepat, pengennya dapat keuntungan cepat. Berasa nggak ada sesuatu yang berbeda? Atau di technical pun kita memakai fundamental atau gimana? Di technical hampir nggak pakai fundamental. Saham yang dengan fundamental jelek pun kalau emang technicalnya bagus bisa aja kita ikutin. Jadi ya akhirnya saya rasain kalau kita pakai technical semua saham tuh bisa kita transaksikan. Kalau kita pakai fundamental kita mungkin buat aturan minimal perusahaan tuh harus cetak laba terus gitu kan, atau pakai value investing minimal PRPBV rendah, ROI tinggi gitu kan. Jadi kalau ada trading semua juga jadi, yang penting jalan gitu kan kalau trading. Berarti ini waktu trading juga murni technical dong? Murni technical. Ini lapis 3 juga dihajar? Hajar. Oke, kan ada yang mengatakan begini, saham-saham yang lapis 3 kalau kita boleh bilang saham-saham gorengan gitu lah ya, kita ngomong gitu ya, itu kan technical hampir tidak berfungsi. Ini benar nggak sih kayak gitu? Nah setuju. Jadi dari situ juga saya baru mengerti namanya istilah bandar gerakin market gitu. Misalnya dari contoh kecil aja, dulu saya penasaran saham gocap tuh awal naiknya dari mana gitu kan. Nah mulai belajar dari situ, bacain deh broker summary, jadi tahu oh ini ada yang penggeraknya atau enggak. Misalnya sekuritas tertentu yang secara mencolok beli, baru tahu oh itulah bandarmologi gitu. Atau
Bila mana saham yang lagi naik, tahu-tahu ngedrop mendadak, atau kok makin naik volumenya makin habis, baru ngerti dari situ. Ini berarti awal mulanya dapat mulai belajar ke ilmu yang satu ini ya? Iya, soalnya kita juga, saya lebih tepatnya dulu sadar karena nggak semua saham tuh pasti bisa baca secara teknikal. Contoh saham gocap, saham IPO. Siapa yang bisa baca secara teknikal? Hari pertama saham IPO, siapa yang tahu naik ke berapa? Nggak semua auto rejection juga sebenarnya kan. Nah, teknikal berarti maksudnya ada momen di mana analisa teknikal tidak cocok digunakan. Tapi bukan berarti nggak berguna ya. Jadi nggak cocok di kondisi atau di saham tertentu. Nah, mulai pelajarin dah di belakangnya itu ada apa. Itu. Oke. Ini berarti akhirnya saya boleh simpulkan begini nggak? Kalau untuk saham-saham yang lapis 3 yang kita bilang gorengan itu, pertama yang kita mesti tahu itu adalah siapa di balik yang penggerak harganya, baru kita analisa teknikal atau bagaimana nih menganalisa? Ya betul, kalau yang saham-saham yang gorengan gitu biasanya kita tahu dulu penggerak analisa dari sisi arus dananya dulu, apakah terjadi akumulasi atau enggak. Nah kalau misalnya ya, baru kita cek secara teknikal apakah itu akan memancing orang lain untuk beli atau enggak. Karena asumsinya kalau dalam bandar-mologi, setelah melakukan akumulasi pasti distribusinya di harga lebih tinggi. Ya sama aja, bandar kan juga trading, benar nggak? Nah, akumulasi di harga sekian, dia akan distribusi di harga lebih tinggi. Jadi kita coba perhatikan juga, kalau dia mau distribusinya ke siapa? Mostly pasti bilang ke retail. Nah retailnya bisa ditarik nggak dengan teknikalnya? Kita cek lagi analisa chartnya, apakah ini memang secara teknikal bisa memancing orang lain untuk beli atau enggak. Gitu. Oke. Nah kalau kita masuk sedikit lebih dalam boleh nggak? Boleh. Oke. Saya kayak agak penasaran karena belum pernah menggunakan ilmu ini nih, ya. Nah, apa sih yang kita lihat saat atau kita bilang ciri-ciri lah ini saham akan digerakkan? Oke. Saya kasih contoh yang paling gampang dulu ya. Kebetulan kan memang belakangan ini lagi banyak ya tuh saham yang tiba-tiba bangun mendadak. Dan ini bukan bicara saham gocapan doang, yang di tengah-tengah digocap ke 100 juga banyak gitu kan. Nah biasa tuh ciri-ciri utamanya, satu, chartnya dia akan sideways. Nah habis itu cek lah datanya per hari dari broker summary, ada nggak yang beliin terus. Biasanya kalau memang ada, kode brokernya itu akan sama. Ini kurang lebih ilustrasinya kayak emiten melakukan buyback, dia kan pasti akan menaruh dana yang satu sekuritas beliin terus kan secara rutin. Nah dalam teknik yang ini kurang lebih sama. Akan ada broker yang muncul secara rutin beli. Nanti ketika ada waktu yang naik, secara teknikal akan mulai dibikin kondisi yang memenuhi kriteria akan uptrend. Misalnya resistance breakout, volumenya breakout gitu kan. Atau ya intinya sih kalau nggak volume breakout ya resistance breakout sih, nggak jauh-jauh. Nah nanti kan yang lain akan mulai sadar nih. Oh ini ada saham yang udah masuk uptrend nih, buktinya apa? Keluar dari area sideways-nya dan lain-lain, orang baru mulai rekomendasikan teman atau ke diri sendiri buat trading plan, beli naik gitu harganya kan. Biasanya ciri-ciri dapat dari situ. Jadi cek dulu ketika yang lagi sideways biasanya. Ini ada periode waktu nggak? Saya mesti ngeliatnya berapa lama kalau dia lagi sideways? Nggak ada periode waktunya, karena dana yang digunakan untuk akumulasi juga sebenarnya kita nggak akan tahu ya. Namanya juga kita cuma ngikutin arus dana doang. Jadi kita bisa ada dua cara sih lebih tepatnya. Sepanjang masa sideways yang kita ikutin, dalam kata lain kalau emang sebulan ya sebulan, atau di periode sideways tertentu dengan volume yang tinggi. Berarti ini di teknikalnya kita juga ngeliat volume. Artinya kalau dia nggak ada volume bisa jadi nggak terjadi akumulasi juga di situ. Bisa. Ya, bisa kan? Dikatakan tidak ada akumulasi. Oke. Nah, kita saya agak penasaran juga nih. Yang kita lihat itu apa? Broker summary-nya kah atau ada yang lain?
Bye.